anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 5 subtema 1 pembelajaran 3 mengenai keadaan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan lambang pecahan, yang kedua, menjawab pertanyaan dari teks bacaan, dan yang ketiga, bernyanyi bersama mengenai keadaan cuaca. Nah, hari ini Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuatkan telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Itu telur dadarnya masih utuh dan dipotong menjadi 8 bagian. Lalu dari 8 bagian kita ambil 2 bagian ya. Kemudian kita letakkan pada piring nasi goreng. Nah, artinya telur dadar yang kita dapatkan adalah 2 dari 8 bagian. Siti juga menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Perhatikan gambar yang pertama ya. Timun yang utuh kita potong menjadi 16 bagian. Lalu dari 16 bagian kita ambil 4 bagian timun. Kemudian kita letakkan di piring nasi goreng bersama telur dadar. Artinya setiap anggota mendapatkan 4 bagian timun dari 16 bagian timun yang utuh. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong sosis. Perhatikan gambar yang pertama ya. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah, sosis yang utuh kita bagi menjadi 6 bagian. Lalu kita pisahkan 2 bagiannya ya. Setelah itu 2 bagian tersebut kita letakkan di atas piring nasi goreng kita. Artinya untuk gambar yang keempat, kita mendapatkan 2 bagian masing-masing dari 6 bagian sosis. Sekarang tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini ya. Yang pertama, perhatikan gambar coklat. Ada berapa jumlah coklatnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tulis sebagai penyebut.
lalu dimakan Siti 3 batang. Artinya 3 sebagai pembilang. Nah, untuk yang nomor 2, coba kita perhatikan ada berapa potong pizza tersebut. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya ada 6 sebagai penyebut. Ternyata dimakan Benny 1 bagian. 1 bagian tersebut disebut dengan pembilang. Nah, untuk nomor 3, perhatikan ada berapa bagian seluruhnya, termasuk yang dimakan oleh Udin ya. Semuanya ada 4 bagian. 4 bagian tersebut kita tuliskan sebagai penyebut. Lalu 1 bagian yang dimakan Udin kita tuliskan sebagai pembilang. Jadi hasilnya 1/4. Untuk nomor yang selanjutnya 4 dan 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas ya. Judulnya Persahabatan Matahari dan Awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian. Matahari, mereka akan tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Iya, benar sekali, yaitu matahari dan awan. Apa yang membuat matahari merasa kesal? Iya, yang pertama, karena manusia tidak mau bangun pagi saat sinarnya mulai menerangi bumi. Yang kedua, manusia malah bermain saat tengah hari, padahal sinar matahari dapat membakar kulit mereka. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Misalnya yang pertama itu katanya cerah. Ada sinar juga, ada hujan, ada matahari, ada awan, dan ada terik. Nah, cerah itu sudah kita garisin ya, yang pertama. Lalu yang kedua sinar.
Yang mana yang menunjukkan kata sinar? Iya, benar sekali, yang menurun ke bawah. Lalu ada kata hujan. Yang mana yang menunjukkan kata hujan? Iya, yang menunjukkan kata hujan juga menurun ke bawah ya. Lalu ada kata matahari. Yang mana yang menunjukkan kata matahari? Iya, benar sekali, matahari juga menurun ke bawah. Lalu ada kata awan. Nah, yang mana yang menunjukkan kata awan? Kata awan, iya, yang mendatar ya. Lalu yang terakhir ada kata terik. Yang mana yang menunjukkan kata terik? Iya, mendatar di bagian bawah. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat Awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar sangat indah. Judulnya Awan Putih, ciptaan Ate Mahmud. Dengan moderato ya. 1, 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Sekali lagi ya, judulnya Awan Putih. 1, 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Wah, kalian memang pintar ya. Suara kalian sangat bagus. Silakan kalian nyanyikan kembali di depan orang tuamu ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Nah, lalu berterima kasih kepada orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.